Ya tasawuf itu adalah untuk membangun positive thinking. Dua sudah nih, melihat dunia ya. Kedua membangun positive thinking. Kumpulin aja banyak juga banyak. Iya. Gitu. Enggak. Artinya bahwa keluh kesah, menceritakan kebelenakan, menceritakan kesulitan, ngapain? Memangnya setelah itu orang lain menolong kamu, malah harga dirimu menjadi jatuh kok. Bukan kita kusugi, ternyata melarat kan. Kan? Bukan sendiri gimana lagi. Sekarang kamu bercerita tentang kelemahan kamu, kekurangan kamu. Iya, sementara dia menjadi sahabat. Suatu ketika situasi berubah, dia menjadi musuhmu, kartumu di tangan orang semua. Ayo, stop. Ayo, buka kartu. Dulu kamu pernah cerita, pernah menghamili orang lain. Nah, dia pegang kartu kamu, ditekuk siraknya. Dia loh. Jadi ya jangan sembarangan, cobalah dijaga baik-baik, menjaga mulut baik-baik. Nggak usah banyak berkeluh kesah, ajarkan merepet, jangan menceritakan kesulitan-kesulitan. Ya berapa gitu ya cukup lah. Makanya kan enggak ya, alhamdulillah lah, lapar mah hilang lah gitu. Iya. Apalagi santri cadang pinggan setelah pulang menjelek-jelekan cadang pinggan, orang jadi bingung nih. Bocah kecil beli mondok di sini 6 tahun sampai pinter ngaji, balik-balik ngerasane. Orang kan jadi bingung, kok bocah jejak beli gitu. Bagaimanapun masyarakat lebih percaya pada saya dong daripada dia. Iya dong. Dan saya tidak merasa terganggu dengan sikap seorang santri yang jelek-jelekin cadang pinggan. Ya, sebabnya karena gara-gara kesel HP-nya dirampas, dibuang ke balong. Karena aturannya nggak boleh pakai HP. Terjadi hal yang itu terjadi sehari-hari di depan kita, dan kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Ya kita nggak usah marahin, masa saya harus ngocok sadar mengkonon. Nah, saya teringat lagi nih dengan kata-kata mutiaranya George Bernard Shaw nih. Bagus dia filosof. Tidak mungkin saya bergerak dengan babi. Tidak mungkin. Sebab satu, nanti saya kotor. Kedua, babinya bakal seneng. Budak karo kita sih. Satu, akan saya jadi kotor kalau berkait sama babi itu. Yang kedua, babinya malah kesenangan bisa berantem sama saya. Paman. Non. Ya makanya. Kalaupun menang, kamu nggak bakal jadi pahlawan kok. Ya bahaya, abaikan aja. Nah, untuk mampu mengabaikan ini juga perlu latihan, nggak ujuk-ujuk. Orang sabar juga ada latihannya, betul nggak? Nah iya. Nih dalam ilmu jiwa binatang saja itu bisa dilatih. Bagaimana caranya supaya anjing itu mengeluarkan liur ketika melihat lampu merah? Dilatih di kandang. Sebelum keluar makanan, lampu merah dulu, lob merah, baru keluar makanan. Sampai besok kalau sudah lapar, kasih lampu merah, lampu merah, keluar makanan. Suatu ketika lampu merah dinyalakan, makanannya nggak keluar air liurnya dia tuh. Iya kan? Apa lampu merah itu bisa membangkitkan selera? Iya, karena dilatih.
Kamu juga bisa melatih dirimu sendiri semacam itu, paham nggak? terutama adalah ketika kamu menceritakan rumah tanggamu sendiri dengan istri, dengan mertua. Tolong dong, itu borokmu sendiri, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Tukaran karo rabi aja di kandak nanding sapa beka aja, jangan pernah kau ceritakan. Itu rahasia pribadimu, terkecuali kamu serahkan kepada psikiater, kepada psikolog, kepada sosiolog, kepada ulama salihin yang bisa membantu kamu, kepada mursyid kamu, itu boleh. Tapi jangan pada sembarang orang, karena orang mah tidak akan memberikan solusi, malah menambah runyam jadinya. Kalian digonge gong-gong, cuma meredak bikin kok. Iya, akhirnya membela kamu kan, iya berarti beli bener rabinya aku, wah sama ngucap bener. Paham nggak? Ini sehari-hari. Iya. Kalau pertengkaran suami istri mah itu sementara. Siang bertengkar, malam berpeluk aja. Jadi dengan kamu menceritakan pertengkaran dengan istrimu, itu berarti memperpanjang pertengkaranmu. Ya kan? Udah tutup, selesai. Ya, kenapa? Karena kita dikasih syahwat, kasih birahi, kasih seksual. Kadang-kadang pertengkaran kecil itu bisa kita atasi. Ketika kita sedang bergairah, hilang pertengkaran itu. Itulah hikmahnya untuk lebih syahwat siraku. Bakal beli mah paten-patenan siraku ngerti beli. Ya, ini kan kehidupan sehari-hari yang harus kamu paham. Jadi dia Al-Qur'annya ada enggak? Ada. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu adalah pakaianmu dan kamu juga pakaian istrimu. Saling menutupi dong. Iya, ya tapi kalau tidak diterangkan begini kan nggak paham. Iya nggak? Ya iya. Beli diterangkan beli paham. Yang siram mah, masya Allah, siram yang rabine siraku bodong, di kandak kena. Yang jaluk pegat, beli wis. Pangapura langkah panggurannya, lebih gagian. Suki kudu pegat. Lo siram mah ya. Iya kan? Betul enggak? Langsung jam 12 malam lebih dipanggil. Anak apa, Bu? Pegatan. Apa us kagian cekut pira. Langsung menunggu besok lagi. Sakit hati sekali. Gitu. Jadi ya cobalah kamu lindungi orang yang ada di sampingmu, istrimu. Itulah orang yang paling layak, paling patut untuk kamu lindungi kok. Nama baiknya, martabatnya, semuanya harus dilindungi. Kalau kamu tidak, berarti jahat kamu berarti. Iya. Iya. Sampai kalaupun saya tidak mengingkari perceraian terjadi, kalaupun sampai terjadi, ya sudahlah, kita bertemu baik-baik, berpisah baik-baik, itu aja kok. Karena di dalam istrimu tersimpan banyak rahasiamu. Paham, Bleh? Iya. Anggal temen aja.
Oh ya. Nggak usah bingung-bingung lah hidup, nggak usah. Take it easy, take it easy. Ini kadang orang tuh pinjam sesuatu nggak dikasih, kadang dia tuh marah. Oh iya. Ada orang pinjam sesuatu, nggak dikasih dia marah. Maksudnya kenapa demikian gitu kan? Ya itulah dunia itu, logika dunia itu seperti itu. Kenapa? Karena orang itu pertama melihat kamu punya alatnya itu. Kalau duit orang itu tahu kamu punya uangnya itu. Tetapi karena kamu tidak menolong dia meminjami uang, dia marah dan menuduh kamu medit. Tuh di nggak kena, moga-moga ketelak sih lagi. Iya. Makanya menolak permintaan orang itu juga perlu ilmu. Kalau tidak, kamu menghina orang lain. Kadang-kadang menolak dengan baik-baik saja orang tersinggung, apalagi menolaknya dengan kasar. Pernah mikir, bicara menolak dengan baik saja tersinggung, apalagi menolaknya kasar. Tetangga datang, Kang jantang nyilih anu pinjam pemotong rumputnya. Langka, enak baik. Pengen kita nyilih kerekan boleh. Bener mah. Ya itu, kenapa jiwa kamu sekasar itu? Ya jujur, karena sejak kecil kamu tidak diajari kelembutan. Pendidikan fa'abawahu yuhawidanihi au yumaksanihi au yunassiranihi. Fa'abawahu. Iya. Ya kalau seandainya saya disalahkan, ya saya disalahkan bahwa saya mencintai negeri saya. Kalau itu salah, silakan salahkan, tidak ada masalah. Ya kan? Saya lahir di sini, makan di sini, berak di sini, tidur di sini aja, mati juga di sini dikuburnya. Ya kalau saya tidak punya rumah, mau tinggal di mana saya? Ini tempat tinggal kita Jo. Dan ini tempat tinggal kita. Lah kalau negara Indonesia bubar, mau tinggal di mana? Mau ngusir ke Australia, ditahan di sana, diusir sebelum mendarat pantai. Jangan coba-coba merapat ke Australia untuk cari suaka. Kami usir kamu. Kata mereka begitu. Dengar nggak? Di YouTube dengar nggak gitu tuh? Iya. Iya, itu bukan negeri kamu. Ya itu bagaimana? Ya, itulah kita pertahankan supaya kita rumah kita indah, kan enak gitu. Diperkat-perkat ngomong. Maning tak terus sangat kantor. Satu lagi dah. Yang kelima itu coba kita belajar toleransi dengan orang sekitar kita. Yang kira-kira ya tunjukkan sikap lunak, nggak usah ngotong dulu mangsa, ya sudah. Kita harus belajar belajar memahami. Iya kan? Hanya saja kemampuannya sebatas itu. Ya sudah, kita maklumi. Kita harus terima kasih, dihormati gitu. Ya kita maklumi saja, mentolerir orang lain, mentolerir kekurangan orang lain, mengerti pikiran orang lain. Baru Anda bisa hadir di mana saja dan orang merasa nyaman atas kehadiranmu itu. Jangan menuntut. Iya. Ya saya kan banyak makan garam dalam hal semacam ini. Saya juga pernah diusir dari ruangan karena mengetuk terlalu keras. Iya, saya tidak banyak berbuat banyak karena di atasan saya kan. Begitu cara mengetuk pintu tuh, keluar lagi, ketuk lagi, yang benar. Iya Pak.
Tutup yang udah pintunya, ketuk lagi. Tok tok. Assalamualaikum. Nah, begitu kan, begitu cara ngetok pintu tuh, bukan begitu caranya. Ya kan di atasnya saya tidak bisa berbuat apa. Kalau lawannya dipecat. Ya kan. Tapi kan sampai hari ini saya masih ingat terus kan hal yang menyakitkan itu. Apa kamu pasti itu? Ya jangan dong. Ya sudah belajar mentolerir, ya udahlah. Sing makluman BK, sing gede pangapurannya kah? Sing Jawa ususnya kah? Ngerti beli? Memaklumi kesalahan orang lain, ketidaksengajaan, karena ketidakmengertian, paham deh? Dan ketika kamu ingin menegur pun hati-hati, jangan sampai menyakiti hati orang itu dong. Iya, kalau anak itu nggak sopan boleh Anda menegur, nang menea, kau maning-maning, bakal ngedok lawang ya, aja pesantren, bokatan wongnya kaget ya, non, punten kin makan gitu enak ngomong, bukan begitu cara yang begitu, biadab kamu segimana ngapain, itu kan membuat keruh jadinya, dan sejak kamu itu marah. Anak itu nggak pernah datang lagi pada kamu, persetan dengan dia. Kan kita dalam hatinya kan begitu. Tanpa engkau juga aku bisa hidup kok. Apa mau hidup yang kasar seperti itu? Mau hidup kasar seperti itu? Ya nggak usah dong. Adapun kalau kamu dikasari, kamu berjiwa besar, ya udah, tinggal minta maaf Pak, gitu aja kok. Berani nggak? Nah itu salah. Hatimu luka enggak? Nah itu. Oh maaf Pak saya, ya saya salah, hapunten, saya nggak sengaja. Nah. Ya, apalagi yang jadi TKW di sana, waduh tiap hari ditampaki majikan. Ya karena di sini tidak belajar etika sih. Naruh piring gloprak, naruh sendok prang maning. Itu kan nggak sopan, aturan di sana kan gitu. Ya, ya. Ngisi banyu gelas pada muncul, pada melebar banyunya. Iya. Dan ketika masuk ke dalam komunitas yang berbeda, juga harus belajar basic info. Bagaimana tradisi di sana. Ya artinya kan ingin menempatkan diri supaya orang merasa nyaman, kamu itu harmonis dengan yang lainnya. Kan harus dengan ilmu. Memang nggak perlu ilmu. Ya, perlu ilmu beli. Orang Belanda saja yang mau turis ke Indonesia hanya 1 bulan dikasih buku suruh dibaca, antara lain kalau masuk ke rumah orang Indonesia sandal harus dilepas karena tradisi di sana rumah itu tidak pernah dipakai sandalnya, begitu, kecuali memaksa silakan dipakai, begitu. Iya, kalau lewat bilang punten, kalau lewat bilang give me 1,000. Apa pun bu? Mamanya itu kuyar di lagi, iya, yang sewu gitu. Ya di sana mah nggak ada, makanya tradisi orang lain juga. Jangan menyalahkan tradisi orang lain, paham? Bikin ini beda gimana? Tradisi orang ini dibidakan sekali nih, marah loh. Gimana lagi? Ya sudah, cobalah kita menghormati tradisi orang lain. Dihormati dong. Tradisi itu sama dengan milik kamu, seperti anakmu sendiri. Kalau hilang juga dicari, betul nggak? Ya udah, apa itu? Nunduk jalan cengeceh teman. Jadi haram gitu kalau nunduk punten dengan nundukkan tangan ke bawah. Itu kan sopan santun kita. Kok dihina gitu ngapain sih kamu?
Jadi gitu ya, sejam kan yang mana ningkir. Iya dong. Tradisi orang dihormati. Apalagi tradisi kita sendiri. Paham dikit mungkin. Jadi orang yang tidak menghormati tradisinya sendiri itu perlu dipertanyakan nasionalismenya. Iya. Oke, kecuali yang menyangkut kemusyrikan boleh. Iya kan? Tapi buktikan dulu mana kemusyrikannya. Yang kadang-kadang tidak bisa dibuktikan kok. Saya pernah mana buktinya? Mapak Sri itu musyrik. Itu kan menyembah Dewi Sri. Siapa bilang? Ayo kita buktikan. Yuk ke orang petani yang mapak Sri. Saya tanya, Dewi Sri itu rambutnya keriting lurus, ketawa mereka kok. Dewi Sri itu orangnya putih hitam, mereka ketawa. Ya anak Dewi Sri Tati. Kita tanyakan, yang menurunkan hujan siapa? Dewi Sri itu Allah. Mereka mengatakannya Allah aja. Antum azaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, ditanya dalam surat Al-Waqiah. Begitu jawabnya Allah, selesai, nggak bisa apa kok. Yang menumbuhkan padi siapa? Antum tazra'una am nahnu zari'un. Siapa yang menumbuhkan padi? Allah. Ya sudah selesai. Lalu di mana musyriknya? Mereka juga tidak bisa membuktikan kok. Ya enggak, iya makanya enggak jangan sembarangan masalah musyrik. Musyrik itu di dalam hati kita sendiri kok. Itu persoalannya. Ya. Ini mau saya tanya ini apa ulama itu ada sementara yang salah itu banyak yang milik ulama. Gimana? Apa itu apa? Ulama itu ada, apakah ada ulama itu sementara banyak yang meniru ulama? Apakah ulama itu ada? Ada, ulama ada. Terus banyak yang meniru. Kalau meniru itu namanya imitasi. Kalau yang asli namanya ori. Harganya beda. Kalau yang ori itu 400.000. Kalau yang imitasi itu 80.000. Oh, lain KW mah asli semua, hanya beda KW. Kalau ori mah bukan KW, memang tiruan gitu tuh. Plaker buatan Taiwan, plaker buatan Jerman. Ya kan gitu. Ini ori, ini imitasi, ya harganya beda. Kapan ketangguhannya? Setelah dipakai, plaker tuh 3 bulan sudah rusak. Kalau yang ori 4 tahun belum rusak, itu aja bedanya. Jadi ya kembali persoalannya tadi belum tuntas jawabnya. Menolak permintaan orang itu caranya coba kira-kira orang jangan tersinggung gimana? Yang dengan baik-baik dong. Silakan kamu berbohong bolehlah. Aduh punten ini mesin potong rumputnya lagi rusak. Selesai kan? Paling-paling beri ngandel. Diendak kan bobat. Ya tapi sudah selesai kan, tidak akan panjang kan. Apalagi orang melamar anak perempuan kamu, terus kamu tolak dengan baik-baik pun tetap tersinggung, ya. Apalagi dengan kasar. Sira awit kapan wali-wali ngelamar anaknya kita kok? Amit-amit pitung turunan aja tidak matem kalau golongan kepet ke siram konon. Kasar banget kan? Ya baik-baik saja, Pak. Ini zaman sekarang, anak sudah nggak bisa dipaksa-paksa. Maka silakan tanya sendiri saja. Saya masih setuju aja, kan gitu.
Tapi anak kamu di rumah jiwit dingin. Ya, awas kalau kan gitu. Ya iya gitu caranya, kita tahu aja caranya. Awas pakai gelem sih. Ya itulah, kita menolak baik-baik saja juga sudah cukup tersinggung. Luka hatinya orang ngelamar nggak diterima tuh. Makanya kalau ngelamar caranya begini, kirim utusan dulu, kira-kira kalau dilamar bisa nggak, yang tidak langsung melalui teman lain gitu. Ya kalau nggak terima ya udah jangan lamar, itu aja kan enak jadinya. Jangan terlalu pede datang bawa lamaran, datang sudah ditolak, malah melakukan keberdeluk. Ya begini. Ya orang kalau sedih itu matanya mandang ke bawah. Kalau memandang ke atas lagi mikir. Kalau lempeng lagi ngayal. Iya. Jadi perilaku juga itu juga menafsirkan. Ya, artinya bahwa pertanyaan tadi memang ya perlu dipertanyakan bagaimana cara menolak permintaan orang dengan cara baik, bagaimana metodologinya, yaitu masalahnya sangat kasuistik sekali aja, nggak bisa dibikin satu kaidah. Ya watak orang berbeda-beda, ya kan, kalau pinjamnya berapa gitu. Ya kalau pinjamnya 1 miliar urusannya lain. Kalau pinjam buat beli susu ya urusan lain kan. Kalau pinjam uang beli susu nggak dikasih, terlalu itu namanya. Kalau pinjam 1 miliar kan urusannya lain, bisnis. Itu dong. Iya kan? Ngelamar sama pinjam sempat rumput ya lain ceritanya kan sama. Ya kalau ngelamar kan mau menyerahkan buah hati kita. Nggak mungkin dengan semudah itu kan. Iya, takon isinya selai apa? Ya, menggawainya apa kan gitu. Gaji pirang ngene. Kone bisa beli makannya anak kita kok. Ya. Setelah dikawinkan, setelah 4 tahun, ternyata lengannya tidak pernah pakai gelang keroncong. Kupingnya masih bolong, lehernya masih blostrong. Nah, takmat benia. Jangan masalah lagi. Tuh sirang bedi anak kita 4 tahun gitu. Temen-temen orang gelang keroncong sepelik beli, giwang ya langka. Ya jujur baik, bakas beli kuat makan tak cukup maning. Kalau kan begitu. Terjadi nggak begini? Terjadi. Karena orang itu juga ngukur dengan materi. Ika, Darmun kah, mantunya, 6 bulan, bilang kalau jangan dilan. Kan dibandingkan. Orang sirang ngerabini anak kita 4 tahun. Orang gelang keroncong sepelik-pelikan sepriben, temen-temen sirang melarat gue ya. Aduh. Pegel dalam siram melarat gue. Ya kan terjadi semacam itu. Jadi ya jangan dianggap ringan gitu. Jadi maksud saya gini, ini hanya bagian kecil. Nanti banyak masalah yang lain, pinjam meminjam, kadang-kadang minta tolong, ya kan? Nih, suatu ketika saya pulang dari Jakarta, mungkin sudah lelah sekali. Sampai di Jatibarang, lampu merah Jatibarang tuh ada pembelah jalan, casing jalan tuh. Saya nggak sadar, akhirnya saya nabrak casing dan mobil itu gantung akhirnya. Saya lihat kanan kiri cari orang, ada tukang beca, Mang tolong bantu. Digotongkan.
sambil duduk tumpang kaki dan kepalanya disandarkan begini di joknya, saya ketahui Yayu. Sakit hati. Iya, tapi dia tukang beca. Kenapa saya marah? Mang, saya bukan orang Jawa, saya orang Kertasmaya. Kalau mau 50.000, kalau enggak ya udah, ditinggal duduk lagi. Mau bisa gantung. Kok teganya begitu? Ya begitulah. Saya pikir kalau enggak gini gimana? Ya wes lah. Dokternya 4 orang digotong, jeleknya saya wes, assalamualaikum, selesai kan. Tega kan? Orang jelek minta tolong langsung dihargai. Ya itu hak dia. Iya kan? Tapi pertanyaan saya, kalau dia mati, yang ngubur dia dikasih berapa? Itu kan persoalannya. Pada moral kita. Jadi makasih itu ngicil, ya tolong deposito untuk orang ngubur saya. Titip di bank, ini untuk biaya ngubur saya. Jangan gratisan dong. Gitu maksud saya, kan gitu. Jadi ngaji rasa. Kalau kamu masih membutuhkan pertolongan orang lain, ya jangan berat hati dong menolong orang lain. Itu aja kok. Dan sudah saya ceritakan, saya pernah parkir di tanah orang lain, kosong, nggak ada tanaman, nggak ada apa. Nah ketika sekujang itu yang sempit itu, saya masih ingat, oh dulu saya pernah muter di sana. Begitu datang ternyata dipasang batu, artinya tidak boleh diinjak. Ya sudah, hak dia, saya nggak boleh marah. Hak dia kok melarang. Cuma saya kan bertanya, logika saya bertanya, bukan dia sering bepergian enggak? Nah ketika bepergian sering nginjek tanah orang enggak? Kok kenapa dia nginjek tanah orang karena dia nggak boleh diinjak? Itu aja kok. Jadi orang medit loh, orang yang irasional sesungguhnya. Iya, iya. Udah sekarang beginilah. Kalau Anda ingin sendirian, maka Sedramayu kamu sendiri. Sawahnya punya kamu semua, empangnya punya kamu semua, pantainya punya kamu semua, hutannya punya kamu semua, tapi kamu sendirian. Bikin bakyak juga nggak bisa kamu nih. Mau bikin gendeng, bikin sendiri, nyetak sendiri, bakar sendiri. Nanti mati, ngubur sendiri. Enak gak sendirian? Ternyata yang enak tuh kebersamaan. Kalau orang kebersamaan gak boleh ada rasa medit dong. Sih, bolak-balik belum mendengarkan. Jadi saya mau nanya, orang medit tuh goblok tapi pinter? Goblok. Yakin? Cop, oke, ya, assalamualaikum.